Bismillahirrahmanirrahim. Mafhum sampai sini ya? Intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu adapun makalah as-sadisatu asyar. As-sadisata asyara yang ke-16 itu kila diucapkan apa inna syahwata sesungguhnya syahwat, sesungguhnya kesenangan nafsu itu tusiru menjadikan apa syahwat, menjadikan al-muluka terhadap raja menjadi abidan seorang hamba sahaya. Artinya orang gara-gara syahwat itu bisa menjadikan seorang raja itu menjadi hamba. Orang besar menjadi kecil gara-gara nuruti syahwat. Kenapa? Fa inna man karena sesungguhnya orang ahabba yang mencintai siapa man, mencintai syai'an terhadap sesuatu, fahuwa maka adapun man ahabba syai'an itu fa innahu fahuwa maka ulangi bismillahirrahmanirrahim fa inna man karena sesungguhnya orang ahabba yang mencintai siapa man, mencintai syai'an terhadap sesuatu, ya fahuwa maka adapun man itu abduhu menjadi hambanya syai', menjadi hambanya sesuatu. Ini kaidahnya. Seseorang yang mencintai terhadap sesuatu, maka orang itu akan menjadi hamba, menjadi budak suruhan dari sesuatu itu. Mafhumnya. Ya, kalau yang disenangi, kalau yang disukai itu adalah kesenangan syahwat, maka apapun yang dilakukan ya untuk syahwat itu. Ya, berarti dia itu menjadi hamba saya, menjadi suruhan dari syahwat itu. Ya contohnya gini deh kan, konkret misalnya. Sampai punya motor, ya. Punya motor, senang terhadap motor itu. Maka apapun, ya pikiran sampean, kesibukannya, ya untuk motor itu. Nah orang ini kan menjadi hamba motor, ya. Nah, sampai senang nanggone cewek. Maka sampean akan menjadi hamba suruhan dari cewek itu. Apapun yang sampean lakukan ya demi. Nah, maka tadi itu syahwat kesenangan nafsu itu akan menjadikan seseorang menjadi hamba dari nafsu itu. Orang hebat, gambarkan di sini itu seorang raja itu akan menjadi hamba saya. Malah balik-balik lah intinya. Nah itu ya kalau cinta ya cinta kepada Allah, cinta kepada kebaikan, cinta kepada ilmu, maka apapun yang kita lakukan, kita pikirkan ya demi ilmu, demi kebaikan, demi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabru adapun kesabaran itu yusiru menjadikan apa kesabaran, menjadikan al-abda terhadap al-abida terhadap seorang hamba menjadi mulukan raja. Sebaliknya, dengan kesabaran, seorang hamba itu nanti bisa terangkat menjadi raja. Kenapa? Li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba bisa berihi dengan sebab kesabarannya seorang hamba, itu yanalu akan mendapatkan siapa seorang hamba, mendapatkan apa saja yuridu yang menghendaki siapa hamba terhadap Karena seseorang itu dengan bermodal kesabarannya tentu dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ya bisa sampean cek ya, bisa sampean cek. Mestinya anak seorang kiai, anak seorang besar itu mestinya juga menjadi orang besar ya, mestinya menjadi kiai. Tapi kan tidak seperti itu. Tidak selamanya, tidak selalu menjadi seperti itu. Dan yang membedakan itu kesabaran.
Sebaliknya orang biasa, orang rendahan, orang tani, tapi dengan kesabarannya malah menjadi orang yang terhormat, menjadi orang baik. Sebagaimana terjadi kepada Kanjeng Nabi Yusuf misalnya. Di sini ceritakan Bismillahirrahmanirrahim. Ala taro apakah tidak melihat siapa engkau? Maksudnya ala yasilu wasola yasilu, apakah tidak sampai apa ilmuka pengetahuanmu ila kiswati sayyidina terhadap kisahnya Gusti kita Al-Karimi, yaitu orang yang mulia, Ibnul Karimi yang menjadi anaknya orang mulia, Ibnil Karimi yang menjadi anaknya orang mulia, Ibnil Karimi yang menjadi anaknya orang mulia. Saya ulangi, ila kiswati sayyidina terhadap kisahnya, terhadap ceritanya Gusti kita Al-Karimi, yaitu orang yang mulia, Ibnil Karim putranya orang mulia, Ibnil Karim putranya orang mulia, Ibnil Karim mulia. Siapa dia? Yusufi, yaitu Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu anaknya orang mulia, jadi bapaknya orang mulia pangkat 3. Kanjeng Nabi Yusuf itu disebut Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Kenapa? Karena bapaknya itu nabi, mbahnya itu nabi, buyutnya itu nabi. Siapa Nabi Yusuf itu? As-Siddiqi yang sangat sungguh-sungguh. Ibni Yaqubi putranya Nabi Yakub, As-Soburi yang sangat sabar, Ibnu Ishaqin yang menjadi anaknya Nabi Ishaq, Al-Halimi yang sangat bijaksana, Ibnu Ibrahima putranya Nabi Ibrahim. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim itu nabi semuanya. Ini nggak ada kecuali Nabi Yusuf ini. Makanya Nabi Yusuf itu di dalam hadis Nabi disebut Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Yaitu Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Al-Khalilu, yaitu kekasihnya Allah. Al-Awwahu, Al-Khalili ya, ini menjadi naat dari Ibrahima. Al-Khalili yang menjadi kekasih Allah. Al-Awwahi yang banyak kembalinya kepada Allah. Alaihim, semoga tetap kepada semuanya para nabi tadi. Assalamu, keselamatan. Khalil itu kekasih. Kekasih itu apa ya? Halo, kekasih itu apa? Kekasih itu apa? Saya punya kekasih enggak? Apa kasih? Apa? Orang jenisnya itu yang gimana? Yang gimana? Nih saya tunjukkan, nanti sampai cek ya. Kalau sampai punya kekasih, cek ini. Orang itu tingkatan seperti ini. Ada teman. Teman itu bahasa Arabnya apa? As-sodik, teman. Teman itu siapa? Teman itu adalah orang yang merasa senang kalau kita senang, dan dia merasa susah kalau kita juga susah. Itu teman. Maaf Mbak ini ya. Jadi kalau sampean senang, kok dianya senang, sampean susah, dianya juga, oh gitu berarti teman. Kalau dibalik namanya musuh. Sampai seneng, dia malah susah. Sampai susah, dia malah seneng. Itu namanya musuh. Jadi musuh itu lawan dari teman. Kalau meningkat, hubungan tadi itu sekian lamanya, kalau ada dia,
pasti ada dia. Jadi hubungan pertemanan tadi itu begitu lama sehingga dekat, hubungannya itu sangat dekat, itu namanya sahabat. Jadi sahabat itu bisa diukur dari kedekatan dan lamanya hubungan itu. Kalau sekedar bertemu, ada perasaan tadi itu berarti sekedar teman. Tapi kalau lama pertemanan itu, misalkan di pondok sampai 4 tahun, selalu bersama-sama satu kamar, itu berarti sudah menjadi sahabat. Meningkat lagi, ada perasaan berani untuk berkorban demi kesenangan lainnya, temannya tadi itu, itulah khalil. Halo? Jadi kalau sudah ada perasaan berani berkorban, dia lebih baik mengalah, lebih baik sengsara demi kesenangan, demi kebahagiaan temannya tadi, itu namanya khalil. Khalil itu apa tadi? Kekasih. Jadi berani sengsara, berani berkorban demi temannya. Nah, sampai cek sendiri ini kira-kira hubungan sampai pertemanan selama di pondok ini, apakah sebatas teman, apakah sudah menjadi sahabat, atau bahkan sudah menjadi saling mengasihi, kasih khalil, ukurannya di situ. Atau jangan-jangan musuh dalam selimut. Dia senang malah dia susah, yes. Wah, itu berarti musuh. Awwah itu apa? Apa makna tadi itu? Banyak kembalinya kepada Allah. Artinya apa? Mendapatkan apapun, kesusahan, kebahagiaan apapun, semuanya dikembalikan kepada Allah, dan dia selalu menuju kepada Allah. Contohnya, Kanjeng Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh siapa yuk? Kaumnya Raja siapa? Namrud. Itu kan dibakar kan? Kemudian malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menawari bantuan. Gimana katanya? Cara gampangan itu, butuh bantuan saya enggak? Kira-kira begitu. Dijawab oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, kalau terhadap kamu wahai malaikat Jibril, saya enggak butuh. Saya butuh kepada Allah. Jadi yang dilihat itu adalah Allah. Jadi itu contoh sikap Allah. Allah itu apapun selalu dikembalikan kepada Allah. Kemudian disuruh meminta. Minta apa kepada Allah? Saya enggak minta apa-apa. Allah sudah tahu. Halo? Ditawari meminta, malah bilang enggak minta apa-apa. Cukup dengan pengetahuan Allah itu sudah cukup. Allah tahu enggak kalau Nabi Ibrahim itu butuh pertolongan? Tahu. Bentuk pertolongannya apa? Tahu enggak? Ya udah. Terus untuk apa minta? Halo? Untuk apa Kanjeng Nabi Ibrahim? Nah, perasaan kayak begini nih kan didorong oleh rasa keimanan yang sangat tebal, yang luar biasa. Ya kalau kita nggak bisa menyontoh keseluruhan, ya setidaknya sedikit. Apa hikmahnya? Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Terus pokoknya apapun yang kita rasakan, kita hadapi, semua dikembalikan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah, mengandalkan kepada pertolongan, perhatian, i'timad kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusufa wa Zulaikha dan Siti Zulaikha. Fa innaha, karena sesungguhnya Siti Zulaikha itu ahabbat, mencintai siapa Zulaikha? Mencintai Sayyidana Gusti kita Yusuf, yaitu Kanjeng Nabi Yusuf, nihayatal hubbi, dengan cinta yang
Nihaya itu pol-polan itu gimana? Terjemahnya gimana ya? Nihayatal hubbi dengan cinta yang apa Mbak? Cinta yang sudah puncak apa namanya? Ya gimana menerjemahkan gimana? Nihayatal hubbi apa kan? Masya Allah, dengan cinta yang sudah pol lah saking cintanya itu. Nihaya itu sudah batas akhir yang sudah tidak ada lagi, sudah sampai puncak. Dengan puncaknya rasa cinta, gitulah. Nihayatul hubbi dengan puncaknya cinta. Wahuwa sedangkan Nabi Yusuf itu yasbiru, sabar siapa Nabi Yusuf? Nabi sabar ala makriha terhadap rekadayanya Zulaikha. Terus apa itu? Wah, bacanya gimana itu? Ada ya'di idaan wa ada ya'di idaan wa adin wa adiyatiha dan terhadap apa? Siksaan Zulaikha, terhadap siksaan Zulaikha. Siksaan maksudnya Siti Zulaikha ini kan sempat merekayasa kasus lah kan begitu. Merekayasa kasus, kemudian menyakiti Kanjeng Nabi Yusuf dan sampai memenjara dan sebagainya kan. Nah, tapi Kanjeng Nabi Yusuf tetap sabar. Lah gara-gara kesabaran itulah kan dipenjara sampai 7 tahun itu. Ya. Gara-gara kesabaran itulah kemudian Kanjeng Nabi Yusuf malah diangkat menjadi raja. Menjadi menteri, kemudian menjadi raja. Nah, itu berkat kesabaran. Ini contoh sekali lagi, kesabaran itu bisa merubah seseorang yang rendah menjadi tinggi. Sebaliknya, nuruti syahwat itu merubah orang tinggi menjadi rendah. Bismillah.